Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih. Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Sehingga dengan berkat rahmat kasih dan sayang Ia jualah, kita masih bisa berkumpul di musala kita ini dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana yang telah kita rasakan pada saat ini. Kemudian tidak lupa pula lah, salawat beriringkan salam, marilah selalu kita ucapkan buat junjungan alam, intan mutiara dari Makkah, si jantung hati Aminah, putra si Abdullah, seorang imam ketika salat, panglima ketika perang. Beliau rela bermandikan darah, berhujankan anak panah, berselimutkan pedang. Demi apa? Demi menyampaikan kalimat La ilaha illallah di persada muka bumi ini. Sehingga kalimat La ilaha illallah itu sampai kepada kita pada saat ini. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal, terutamanya tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa saya memilih tema ini? Karena Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia untuk menjadi seorang dai muda, untuk bersinergi kita, untuk membasmi jamur masyarakat yang satu ini. Intinya teman-teman, kalau kita tidak turun tangan untuk membasmi yang satu ini, kita pun juga akan kena batunya. Bukan hanya orang-orang yang berbuat di luar sana, namun orang yang tidak tahu apa-apa pun, dan kita yang menjadi seorang dai pun akan terkena juga batunya. Maukah kalian seperti itu? Tentulah tidak. Maka disinilah kita bersinergi untuk membasmi LGBT. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pidato ini adalah, marilah kita berpegang tangan, bersatu untuk Mafi, dadah. Yang milih yang keempat, Marhalatul Munawarah. Silakan katakan. Yang milih PDIP. Ya, dari saya turun tangan kembali. Yes. Berarti dah sepakat sama angkatan pertama kita PDIP? Sepakat. Ya, alangkah baiknya kita masukan. Tentu jawabannya tidak. Seharusnya pemerintah kita harusnya menolak dengan keras kegiatan yang sungguh biadab ini. Masa Israel aja yang lolos seleksi Pildun U23 mau main kemari tapi rakyat menolak semua. Masa ini tidak bisa ditolak? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat hal ini dalam dalilnya dalam Quran surah Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 28 dan 29 yang artinya, dan ingatlah ketika Lut menyampaikan kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang teramat keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di antara umat-umat sebelum kamu. Apakah sesungguhnya kalian pantas mendatangi laki-laki, menyambutnya dan membuat kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu orang yang benar. Surat yang ke-29 ayat 28 dan 29. Dari ayat 28, Allah telah mengutus Nabi Lut alaihissalam kepada kaum Sodom untuk menyempurnakan akidahnya dan membasmi LGBT ini. Dan dari sinilah LGBT ini berasal. Dan di ayat 20 hangat, kalau kita umat Nabi Muhammad, jawab salamku dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Parabe, singgah dulu di rumah Siali. Gara-gara kurang semangat itu ulang sekali lagi. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita yang menjawab, semoga kita yang bersalawat kepada beliau, insya Allah diberikan syafaat olehnya di yaumil mahsyar. Amin. Tanpa memperpanjang alamat mukadimah, langsung saja. Yang pertama, istiqomah. Menurut dari ayat tadi, Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Istiqomah. Apa itu istiqomah? Kalian selalu mendengarkannya. Misalkan kalian juara ceramah ini, apa dibilang oleh pembina kalian? Tetaplah beristiqomah. Apa istiqomah? Istiqomah merupakan kokoh dalam akidah, konsisten dalam ibadah, dan berpendirian teguh pendirian. Kenapa kita harus beristiqomah? Menurut dari hadis Nabi SAW, dia pernah menemui seseorang dari subur yang di dalamnya terdapat umat-umat yang bersyukur dan orang-orang yang mati tersungkur. Maka karena itulah mari sama-sama kita bersyukur karena Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat hidup, nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di musola, di aula yang sama-sama kita cintai ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya Barang siapa yang bersyukur, menceritakan nama beliau, lagu-lagu menceritakan Nabi Muhammad SAW. Salah satu syair saya ketika waktu di pondok dengan pencipta syair tersebut Syekh Nawawi Al-Batani. Yang saya bicarakan, saya lantunkan sedikit dari syair tersebut. Syair yang membicarakan tentang keistimewaan Nabi Muhammad. Lam yahtalim qatu taha mutlaqan abadan wa ma tasa'aba aslan fi mada zamanin minhu dawabu falam. Kawan-kawan kurang kompak, jawablah salam ambo sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'mal. Allahu Akbar. Sekali lagi. Allahu Akbar. Berkali-kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baiklah teman-temanku sekalian, ketahuilah bahwasanya nasib suatu bangsa bukanlah terletak pada tangan orang-orang yang sudah tua, dan juga bukan terletak pada tangan anak-anak,
Akan tetapi nasib suatu bangsa terletak pada tangan pemudanya, wahai teman-temanku sekalian. Jika pemuda suatu bangsa kuat, maka niscaya bangsa tersebut akan maju. Dan sebaliknya, jika pemudanya lemah, maka sungguhnya bangsa tersebut juga lemah. Jika pemuda suatu bangsa cenderung terhadap hura-hura, Imam Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yaitu kelompok pertama, mereka memberikan amanah kepada saya untuk berada di hadirin sekalian, berada di hadapan hadirin sekalian untuk mencari pengalaman gimana sih rasanya berbicara di depan hadirin sekalian. Oleh karena itu, izinkanlah saya mengangkat tema yang berjudul Bangkitlah wahai pemuda harapan bangsa. Wahai hadirin sekalian, marilah kita mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Jika kita mensyukuri segala nikmat tersebut, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Lain syakartum lazidannakum. Dan akan tetapi wahai teman-temanku sekalian, jika kita kufur terhadap nikmat Allah, maka ingatlah sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Selanjutnya, berdoa kita kepada Allah, semoga Allah mengirimkan salawat dan salam kita kepada pucuk pimpinan umat sedunia, yakninya. Berdoa dengan doa tersebut kecuali Allah kabulkan untuknya doanya. Riwayat Imam Tirmizi. Ayo hadirun, mari kita kupas kembali apa sih makna dari doa tersebut. Kalimat La ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.